Halo semua, pada video ini kita masih akan membahas mengenai protokol untuk mengeksekusi sejumlah transaksi secara konkuren. Jika pada video-video sebelumnya kita selalu menggunakan pendekatan pesimistik, artinya apa? Artinya sebelum sebuah instruksi dieksekusi, terlebih dahulu diperiksa apakah eksekusi instruksi ini akan menyebabkan pelanggaran serializability atau tidak. Maka pada protokol kali ini kita mencoba untuk melihat eksekusi transaksi itu secara optimis. Apa itu secara optimis? Ya, asumsinya semua akan berjalan baik-baik saja. Nanti sebelum commit saja kita melakukan validasi. Nah, concurrency control protocol yang akan kita pelajari ini disebut sebagai optimistic concurrency control. Dia berasumsi bahwa semua transaksi dieksekusi secara normal dengan harapan apa? Dengan harapan nanti pada saat proses validasi semuanya akan berjalan baik-baik saja. Oke, nah protokol optimistik yang akan kita pelajari adalah validation based protocol. Jadi ini salah satu dari optimistic concurrency control. Main idea atau ide utama dari protokol ini adalah bahwa kita bisa memanfaatkan saat commit itu sebagai waktu untuk serializability dari transaksi-transaksi yang dieksekusi secara konkuren. Kalau selama ini kan kita melihatnya itu sebagai waktu kedatangan, start time-nya yang dianggap sebagai serializability order. Atau kalau pada saat log-based protocol kita akan melihat log point-nya sebagai basis untuk urutan serializability-nya. Nah, pada validation-based protocol ini, waktu commit yang dianggap sebagai waktu untuk basis serializability dari transaksi. Jadi idenya adalah seperti itu. Nah, bagaimana caranya melakukan itu? Caranya adalah yang pertama, semua write itu di-postpone, ditunda sampai end of transaction. Jadi selama eksekusi transaksi itu write-nya itu tidak pernah dilakukan sebelum mendekati commit. Jadi semua ditunda write-nya ke belakang. Kemudian yang berikutnya, dia akan selalu keep track data item apa yang dibaca atau ditulis oleh masing-masing transaksi. Jadi harus selalu memelihara ya catatan ini transaksi ini membaca item data apa, menuliskan item data apa. Nah, apa yang dilakukan pada saat validasi? Validasi itu dilakukan pada saat commit. Jadi mendekati commit, dia lakukan validasi terlebih dahulu. Dia akan mendeteksi apakah ada urutan read dan write yang out of order. Jadi, apakah ada urutan read dan write yang kalau dieksekusi itu akan menyebabkan schedule yang dihasilkan menjadi tidak serializable. Idenya seperti itu. Oke. Nah, pada validation based protocol itu setiap transaksi dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah disebut sebagai fase baca dan eksekusi. Jadi read and execution phase. Pada fase ini sebuah transaksi akan melakukan pembacaan data, akan melakukan perubahan terhadap data, tapi semua write, semua penulisan itu baru dilakukan ke temporary local variable. Jadi baru ke area lokalnya saja, belum diterapkan ke basis data, belum di write ke basis data. Ya, jadi tidak ada write ke basis data pada fase ini. Kemudian fase yang kedua adalah fase validasi. Pada fase validasi ini, transaksi melakukan validasi apakah local variables yang sudah dia hasilkan itu bisa dituliskan ke basis data tanpa melanggar serializability. Jadi pada validation phase ini dilakukan validation test. Oke. Dan terakhir, fase yang ketiga ini tentu saja baru bisa dimasuki kalau validation phase-nya oke. Oke. Nah, pada fase ketiga atau fase write ini TI akan mengupdate atau akan menuliskan hasil atau lokal variabelnya ke basis data. Oke. Baik, jadi ada 3 fase ya, ada read and execution, ada validation, dan yang terakhir ada write. Nah, asumsinya adalah fase validasi dan fase penulisan, jadi 2 fase terakhir ini, itu dilakukan secara atomik.
Jadi validation phase dan write phase ini dilakukan secara atomik dan serial tentu saja. Jadi harus validation phase dulu, baru write phase. Nah, selama sebuah transaksi melaksanakan validasi dan write, itu tidak ada transaksi lain yang aktif. Ya, jadi sifatnya dia atomik. Nah, kalau tadi sudah disebutkan sebuah transaksi itu akan mengalami 3 fase. Jadi semua mengalami 3 fase ini. Oke. Nah, untuk masing-masing transaksi itu di-assign 3 buah timestamp. Yang pertama adalah start TS, yaitu waktu saat transaksi dimulai. Kemudian yang kedua adalah validation TS. Validation TS ini adalah waktu saat sebuah transaksi memasuki fase validasi. Dan yang ketiga adalah finish TS. Finish TS atau finish timestamp ini adalah waktu pada saat TI itu sudah menyelesaikan seluruh fase write-nya. Jadi dia sudah selesai, tuntas ya. Jadi bisa dilihat di sini ada start TS, ada validation TS, dan ada finish TS. Oke, validation test yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menggunakan 3 timestamp ini, ya, start TS, validation TS, dan finish TS, dan juga memanfaatkan daftar item data yang di-read dan di-write. Jadi disebut sebagai read set dan write set. Ya, jadi validasi akan memanfaatkan 3 timestamp plus 2 set tadi, read set dan write set. Kemudian yang kedua, serializability order itu akan setara dengan validation time. Jadi, transaksi-transaksi akan kita anggap serialize berdasarkan validation time-nya. Waktu saat dia memasuki tahap validasi. Oleh sebab itu, validation timestamp dari TI itu dianggap sebagai timestamp dari TI. Oke, kenapa yang dimanfaatkan adalah validation timestamp? Ini supaya proses menunggu dari sebuah transaksi untuk melakukan validasi itu bisa lebih pendek, ya. Kalau yang digunakan start TS, waktu menunggunya jadi panjang. Nah, yang ketiga terkait validasi adalah validasi terhadap sebuah transaksi TJ itu akan dianggap berhasil jika apa? Jika untuk semua TI dengan timestamp lebih kecil dari TJ, maka salah satu dari kedua kondisi ini berlaku. Ya, jadi TJ itu akan berhasil validasinya jika untuk semua transaksi yang timestampnya lebih kecil dari TJ, salah satu dari kondisi ini berlaku. Yang pertama, transaksi itu sudah selesai sebelum TJ mulai. Jadi finish TS lebih kecil dari start TS-TJ, ya, finish TS-TI lebih kecil dari start TS-TJ. Jadi kalau dia udah selesai, TJ-nya baru mulai, berarti kan semua perubahan oleh TI itu sudah teraplikasi ke basis data, dan itulah nanti yang dipakai sama TJ, jadi nggak ada masalah. Atau kondisi yang kedua adalah TI itu selesai, finish TS itu selesai, ya, jadi TI itu selesai antara TJ mulai dengan TJ mulai validasi. Jadi, kalau ini adalah TJ, maka TI itu selesai pada fase ini. Ya, selesai pada fase ini. Kenapa itu harus jadi perhatian? Karena kalau dia selesai di sini, maka hasilnya mungkin dipakai oleh TJ. Ya. Nah, jadi pada kondisi yang kedua ini, validation test untuk TJ baru akan sukses kalau apa? Kalau set yang dituliskan oleh TI tidak beririsan dengan set yang dibaca oleh TJ. Oke? Jadi kalau misalnya TI-nya selesai di sini, kemudian write set dari TI itu ternyata tidak ada irisan dengan read set dari TJ, ya berarti nggak ada masalah kan? TJ tidak pernah memanfaatkan hasil penulisan dari TI. Di luar itu, validation test untuk TJ akan dianggap gagal. Ini adalah sebuah contoh schedule yang bisa dihasilkan dengan menggunakan validation protocol.
Jadi kalau dilihat di sini ada dua buah transaksi, ada T25 dan T26. Nah, kita lihat di sini, pertama T2 melakukan read terhadap B, kemudian T26 melakukan read terhadap B, dia melakukan perubahan nilai B, dia membaca nilai A, kemudian dia lakukan perubahan nilai A, terus di sini masuk lagi ke T25 baca nilai A, kemudian validasi. Pada saat validasi T25, karena tidak ada transaksi yang yang aktif selama bukan yang aktif, yang selesai dieksekusi selama T25 itu berada pada read and execution phase, maka T25 ini bisa divalidasi. Jadi validation testnya akan bernilai true, sehingga dia bisa commit. Oke, nah kita lihat setelah itu T26 masuk tahap validasi. Kalau kita lihat read set dari T26 itu adalah A dan B. Dan kita lihat transaksi yang finish pada saat T26 itu sedang read dan execution phase itu hanya T25. Karena write set dari T25 itu adalah himpunan kosong, maka validasi dari T26 pun juga validation testnya juga berhasil. Oke, maka T26 kemudian bisa melanjutkan proses write dan commit. Ya, jadi schedule ini contoh schedule yang berhasil. Nah, sekarang coba kalian bayangkan seandainya di sini bukan display A plus B, tapi misalkan dia melakukan write A atau write B. Ya, jadi berarti di atas sini ada perubahan terhadap nilai A dan nilai B. Kemudian di sini display A plus B ini diganti dengan write A atau write B. Oke, nah jika seperti itu, maka pada saat dilakukan validasi T26, T25 ini adalah transaksi yang timestamp-nya lebih kecil dari T26. Dan dilihat kondisinya finish dari T25 itu berlangsung antara start T26 dan validation timestamp dari T26. Sehingga T25 ini masuk ke dalam kondisi kedua kan. Nah, kan kita harus cek sekarang apakah read set dari T26 beririsan dengan write set dari T25. Jika di sini adalah write A atau write B, berarti ada irisan. Karena di sini T26 membaca B dan membaca A. Nah, karena ada irisan, maka validasinya dianggap fail. Sehingga T26 harus rollback. Demikian pembahasan mengenai validation based protocol. Pada video berikutnya, saya akan membahas mengenai multi-version concurrency control. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan tentu saja sebelumnya, silahkan berlatih menggunakan latihan-latihan yang tersedia di buku acuan. Sampai ketemu.